Selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor pompa air penggerak bensin ini ya, atau yang sering disebut Alcon. Ini ketika hidup itu stasioner ya, tapi ketika dipakai buat nyedot air itu kata pemiliknya itu mati ya, alias nggak kuat. Kita coba hidupkan dulu ya. Berhubung ini nggak ada recoilnya ya, dan talinya saya juga nggak punya. Biasanya saya menghidupkan dengan ini ya, kunci sok yang sudah saya kasih baut ya, saya las, dan ini saya gerenda segitiga ya. Saya masukkan ke mesin bor, karena terkadang kalau nggak hidup-hidup ya, kita capek dan talinya rusak. Jangan lupa digas. Kita cek tombol on-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sambil dicuk. Ada adzan teman-teman, berhenti dulu ya. Adzan sudah lewat ya. Kita coba hidupkan teman-teman. Suara kelotok-kelotoknya ya, nggak tahu ini ada yang bersinggungan atau memang stang pistonnya agak bunyi ya. Nanti kita bongkar saja ya teman-teman. Untuk stasioner sini dapat ya, kita kecilkan gasnya. Ini tipenya seperti Honda GX ya teman-teman, tapi jika dilihat dari box filternya ini sangat berbeda ya, walaupun nggak ada mereknya. Ini sepertinya merek Maestro, tipenya CX 160 ya, sepertinya itu ya, karena ini filternya beda sendiri. Untuk mesin-mesin Cina seperti ini ya, biasanya itu tidak pakai seal club ya, tidak seperti Honda teman-teman.
Ini adalah baut untuk tangkinya, teman-teman. Dan di belakang ada dua lagi ya. Ntar saya putar. Kita cek api dari kuil CDI nya ya, teman-teman. Apinya kadang ada kadang tidak ya, teman-teman. Sepertinya untuk kuilnya sendiri sudah lemah ya, karena harus jaraknya dekat sekali. Sudah berkarat ya. Kita lepaskan silinder headnya, teman-teman. Bautnya ada dua ya, biasanya menggunakan kunci 12, entah itu Cina maupun Honda ya. Lepaskan baut pelatnya ini. Fungsi plat ini adalah untuk mengalirkan udara ya dari kipas yang ada di roda gendeng. Untuk mesin ini tipenya itu OHV ya, overhead valve, alias noken asnya di bawah seperti motor CG ya. Sepertinya ini masih bagus ya, tapi di sini banyak sekali oli ya, teman-teman. Untuk perpak silinder headnya sepertinya aman ya, tidak bocor. Pada mesin penggerak seperti ini biasanya itu oli masuk lewat hose klep ya, teman-teman, ataupun bahan bakar ya, bisa masuk lewat hose klep. Tapi di sini olinya berkurang ya, teman-teman. Sepertinya ini memang kebocoran ada di ring piston ya. Kita buka
Kalau dulu perlahan ya. Casing pompanya dulu ya, gunakan kunci 17. Ini bautnya ada 4. Sebuah. Waduh, ini sepertinya ini nggak memakai sarangan ya. Untuk hisapnya banyak sekali kotoran ini ya teman-teman yang terbawa. Sebaiknya buat teman-teman jika habis memakai pompa ini ya, langsung di tap bagian pembuangannya sini ya, dibuang airnya. Syukur-syukur dikasih oli dari atas ya teman-teman, biar tidak berkarat. Biasanya bagian sini jika casingnya berkarat nanti akan bolong ke belakang ya teman-teman, karena ini untuk yang Cina itu tipis sekali. Bautnya udah aus ini ya. Ada yang menggunakan baut seperti ini ya teman-teman, dan ada juga yang ini kipasnya itu berulir ya, sedangkan kalau bautnya ini membukanya ke arah kiri ya. Ini sudah pecah ya silnya. Kalau nggak diganti nanti bocor ya. Jangan lupa kuras dulu olinya ya teman-teman sebelum kita bongkar kalternya. Ini noken asnya teman-teman, barangkali ada yang belum pernah lihat ya. Ini noken asnya ada di bawah, tapi untuk melepaskan piston kita harus melepaskan setang pistonnya ya, atau setang sernya dulu. Gunakan kunci 10 untuk melepas bautnya. Jika bautnya mentok bisa sambil diputar kerasnya, cari celah yang paling lebar ya untuk melepaskan bautnya. Setelah baut terlepas, kita bisa copot
stang pistonnya yang di bagian belakang. Bisa ditekan stang pistonnya ke depan ya teman-teman. Sepertinya ring pistonnya ini sudah bocor ya teman-teman. Ya, iya. Bisa dilihat ini olinya naik ke atas ya, sampai basah permukaan pistonnya. Dan sepertinya pistonnya juga sudah aus. Kita lepaskan pistonnya dulu biar kita bisa cek kondisi stang pistonnya teman-teman. Kalau untuk buringnya sendiri saya rasa masih lumayan ya. Lepas sepi magnetnya dulu biar seal kerasnya tidak rusak. Sepertinya untuk lahar keras yang sebelah sini ini goyang sekali ya. Kita pasang dulu. Pastikan sudah rapat dan kenceng bautnya ya teman-teman, baru kita bisa cek dengan cara dipegang stang pistonnya kemudian kita pukul ya. Sudah sangat berisik ya teman-teman. Ini harus segera diganti ya, jika tidak diganti nanti aus parah, bisa menabrak ini ya bagian atas kalter ya. Biasanya yang sering terjadi seperti itu sehingga kalternya itu pecah. Jika yang aus hanya stang pistonnya saja, teman-teman bisa membeli stang piston yang baru dengan ukuran yang standar ya. Tapi jika bagian
big end kerasnya ini sudah aus, itu teman-teman harus mengganti dengan yang ukuran oversize ya, sesuai dengan keausannya. Bisa oversize 25, 50, 75 maupun 100, tapi tidak bisa langsung pasang ya, karena kadang terjadi stang piston itu ukuran oversize 25, tetapi ini keausannya baru 1,25 atau 1, itu harus dikecilkan lagi ya teman-teman ya bagian ininya. Dan kemudian untuk keausannya itu tidak bulat ya, biasanya di bagian sini ya teman-teman. Ini aus ya, tapi di sini masih bagus kanan kirinya. Jadi ini bentuknya sudah lonjong ya, makin lama makin aus. Di sini saya punya stang piston DX160 oversize 25 ya teman-teman. Kita coba pasang. Untuk satu paket ini ya sudah berikut bautnya. Perhatikan ya teman-teman, ini belum rapat ya, dan ini juga belum rapat, tetapi ini sudah berat. Jadi sepertinya ini stang standar, saya rasa masih bagus ya teman-teman. Jika ini belum parah sekali ya, bisa sedikit melakukan pengamplasan di bagian sini ya, agar diameternya semakin mengecil, walaupun agak lonjong ya, tapi itu bisa mengurangi suara ya teman-teman. Ini bagian yang hitam adalah oli yang terbakar ya, karena ring piston itu bocor ya, sehingga oli dari kalter itu masuk ke ruang bakar ya. Kita akan cek celahnya. Kita ratakan dengan pistonnya. Dan untuk di bagian dalamnya itu 0,4 ya teman-teman. Untuk yang pertama tadi saya lakukan pengukuran dengan ring kompresi yang pertama ya, sekarang dengan ring kompresi yang kedua. Toleransinya ini celahnya sudah lebar sekali ya, 0,5 mm. Coba kita lakukan pengukuran di bagian ujung ya teman-teman. Yang artinya belum tersentuh oleh ring piston ya, alias quarteran asli dari pabriknya. Itu toleransinya juga sama ya, 0,5. Jadi sepertinya ini
ring pistonnya sudah aus ya teman-teman. Nanti kita akan melakukan pergantian ring piston.